Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Lurah Margomulyo, Bapak Haji Said Faisal Idrus SE, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Somad beserta Ibu, kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Lurah Margomulyo yang baru datang, kepada yang terhormat seluruh staf Kelurahan Margomulyo, kepada yang terhormat seluruh ketua RT beserta jajaran di Kelurahan Margomulyo, kepada yang terhormat ketua LPM atau yang mewakili, kepada yang terhormat ketua lembaga adat atau yang mewakili, serta seluruh kader PKK, Posyandu, Posyandu Lansia dan Posyandu Nuri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di balai pertemuan RT 1 dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudara, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum acara ini kita lanjutkan, izinkan saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan, acara yang keempat adalah tausiah dari Bapak Abdul Somad sekaligus pembacaan salawat Nabi dan pembacaan doa. Acara yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua adalah acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Mas Aris dan terjemahan dibacakan oleh Ibu Endah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Karena ini cowok dan cewek, jadi posisinya dipisahin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia berkehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aris dan Mbak Indah. Untuk acara selanjutnya adalah acara sambutan. Acara sambutan pertama yaitu sambutan dari Bapak Lurah Manggulyo, Bapak Haji Faisal Idrus. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Somad beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wabin Sasikmas, Bapak Ustadz. Yang saya hormati Bapak Seklur, Bapak Nadiman, serta kawan-kawan kelurahan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak Ketua RT, Ketua LPM, serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu majelis, ibu-ibu kader, Posyandu dan PKK, serta warga Margomulyo yang saya muliakan, serta anak-anak. Yang pertama lagi, kalau pertama biasanya dimatikan dulu HP, tapi tidak boleh dimatikan. Kalau dimatikan, bahkan itu pernah kejadian. Ada namanya Cipaloy, begitu dia turun dia ke masjid, ikut tarawih. Jadi kata imamnya, kata ustadznya, tolong yang punya HP dimatikan, dimatiin. Jadi Cipaloy itu bukan dia sholat, dia langsung lari kabur. Kabur dia. Kenapa pada teman-temannya kamu kabur aja terawih? Boleh karena dia bilang kalau hidup HP dimatiin lah. Jadi makanya dia nggak mau dimatiin. Makanya saya bilang kalau pertama ini kita siaran aja, jangan dimatiin. Paham Ibu ya? Jadi biar enak ngikutin nanti tausiah Bapak Ustadz Abdul Somad supaya nggak ngantuk aja pertama ini. Alhamdulillah kita telah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Rasul kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat hadir bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat di ruangan BPU ini. Tapi ruangan ini sebenarnya serba penuh mulia. Oleh karena kita sempatkan pertama kali kelurahan kita ini untuk memperingati hari acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang biasanya di tempat RT aja, tapi
Tapi kami juga diri di pihak kelurahan oleh Ibu Dini, kita harus mengadakan acara maulid ini pada kelurahan sekali-sekali. Tapi kalau bagi saya jangan sekali-sekali, kalau bisa tiap tahun kita melaksanakan, insya Allah, amin ya robbal alamin. Jadi jangan sampai kita punya nabi, kita punya rasul, kita tidak merayakan. Sebab banyak di negara lain itu yang menghina Rasulullah, nabi kita. Tapi sekarang alhamdulillah saudara-saudara kaum muslimin kita semuanya memboikot namanya produk-produk dari Prancis. Yang dari ada yang namanya produk-produk Nestle itu kita semua umat muslim tidak mau menggunakan lagi. Jadi kalau di Tenggarong itu kemarin produk Aqua itu semuanya dimusnahkan. Produk SGM, susu SGM itu dimusnahkan. Jadi ada yang tulisan nama Nestle itu dimusnahkan semua. Tapi kalau itu bukan haram sebenarnya. Tapi gunakan aja kalau masih ada. Jangan dibuang dulu, sayang juga. Ya kan? Nikmati dulu. Maksudnya kaum muslimin saudara-saudara kita itu, kenapa memboikot semua produk itu jangan masuk, agar nanti mereka kalau mereka mendatangkan lagi kerugian mereka besar. Jadi kita menggunakannya masalah ekonomi. Jadi kita kalau ekonomi mereka tidak bangkit kan mereka akan hancur sendiri. Itu bagi yang menghina Rasulullah kita. Dan kita sekarang kita mencintai Rasulullah kita. Jadi tadi yang saya dengar itu yang menyambut salam saya itu, saya juga belum mendoakan. Jadi kalau yang tadi saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah sedikit aja berarti kan. Kalau sedikit kurang tuh. Saya maunya doa saya tuh, nanti saya doakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya doakan semua masuk surga, apa yang didoakan, yang dicita-citakannya semua tercapai. Jadi dengan adanya Maulid Nabi ini, semoga saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan. Semoga kawan-kawan yang tidak punya rumah dibikinkan rumah dengan cepat. Yang uangnya kurang banyak dibanyakin lagi. Ya, kalau istri janganlah, ya kan? Tapi kalau dari para bapak-bapak nih mintanya begitu. Kalau istri kurang satu ditambahin lagi. Jangan. Jadi kalau punya istri banyak itu jangan salah. Dikira itu enak bagi laki-laki, sebenarnya agak berat. Pengalaman itu sebenarnya ada. Jadi kalau punya istri satu itu sebenarnya cukup satu aja. Kalau satu itu pasti bahagia, kalau dua nanti pasti susah juga. Jangan dikira enak, Pak ya. Pak ya, jangan dikira enak. Kalau belum pengalaman jangan. Sebabnya kalau kita punya istri dua itu nanti kesepian kita. Kita mau datang ke sini di bel, ya kan? Mau datang ke sini di bel, akhirnya kita tidur sendirian aja sudah. Biar begitu. Apalagi zamannya video call ini kan, di video call di mana sendirian aja, nah aman, sudah bagian satu. Satunya telepon lagi, video call sendirian aja, aman. Makanya akhirnya kita kesepian. Jadi cukup satu saja. Ingat ibu, dijaga suaminya baik-baik. Mungkin saya terlalu panjang lebar, oleh karena tausiah lebih penting daripada apa yang saya ngomongkan. Omongan saya ini kosong aja bu. Saya kira cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sambutan dari Bapak Semdur, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Abdul Somad, yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Lurah Margomulyo, Bapak Ngadiman, rekan-rekan Kelurahan Margomulyo, Bapak Babin Kantimas, Ketua
PDM beserta jajarannya, ketua-ketua RT, ibu-ibu, PKK, ibu-ibu kader, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Saya menambahkan aja, tapi saya tidak menyambung punyanya Pak Lurah Pak ya, Ibu. Saya tidak menyambung, cukup sampai di situ aja. Iya. Minggu kemarin kita diundang rapat di Kecamatan Semboja. Yang mengundang kami itu adalah PPK Pak, Panitia Pemilihan Kecamatan, khususnya untuk pemilu kada di tanggal 9 Desember. Nanti harapan dari PPK KPU khususnya untuk Kutai Kartanegara ini minimal 77% pemilu wajib hadir Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu sudah dengar bahwa di Kalimantan Timur ini ada 13 kabupaten dan 5 provinsi di Kalimantan ya Pak ya. 5 provinsi yang mengadakan pemilihan pilkada ini, termasuk Kalimantan, termasuk Kutai Kartanegara, termasuk Balikpapan, termasuk Penajam, Berau itu. Dan di Kukar sendiri cuma ada 1 pasangan calon. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu. Kemudian dia melawan dengan ada istilahnya kokos, kolom kosong, bukan kotaknya yang kosong Bu ya, kolomnya yang kosong. Jadi nanti Bapak Ibu yang memberikan suara itu nanti begitu mendapat surat suara nanti ada sebelahnya yang kosong itu. Kenapa itu kosong? Itu ada aturan, sudah ada aturan dari KPU bahwa salah satu pasangan calon itu tidak memenuhi persyaratan. Itu jadi tidak masalah. Kemudian kalau misalnya cuma 1 pasangan calon, kenapa harus mengadakan pemilihan? Itu banyak pertanyaan dari masyarakat. Kok cuma 1 kok harus dipilih gitu kan? Karena itu sudah aturan Bapak Ibu, sudah aturan dari KPU. Kemudian dengan adanya pasangan calon ini kita tahu Bapak Ibu visi dan misinya, walaupun mungkin kita ketersentuhan pembangunan ini masih jauh ya dibandingkan dengan kecamatan yang lain, tapi tidak apa-apa. Harapan KPU itu mudah-mudahan di Kecamatan Samboja bisa menyalurkan aspirasi suaranya Bapak Ibu. Itu jadi saya mengharapkan momentum ini, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk mengajak yang wajib pilih, untuk datang beramai-ramai Bapak Ibu ke TPS. Kebetulan kita ada di sini ada 3 TPS. Kemudian tolong diajak warganya, tolong diajak tetangganya, tolong diajak keluarganya untuk bersama-sama mensukseskan pemilu kada di tanggal 9 Desember ini. Siapapun yang dipilih, entah itu yang ada gambarnya ataukah yang kokos itu sah. Yang tidak sah itu yang tidak datang ke TPS. Ya. Dan saya kita dari pihak kelurahan dengan PPS juga tidak kurang-kurang Bu, akan menyampaikan ini terus. Karena kenapa? Kita pengen 77% itu bisa tercapai khususnya di Margomulyo. Kalau di Margomulyo cuma 3 TPS, insya Allah bisa 80% Pak ya. Kalau saya ingat dulu di Sungai Merdeka itu agak susah Pak, karena di Sungai Merdeka itu ada 18 TPS dan kemarin Sungai Merdeka itu hanya 69% itu. Dan seingat saya undangan yang kembali, undangan yang sudah sebenarnya harus diberikan kepada warga, tetapi itu kembali ada 200 lembar. Ada 200 lembar yang tidak ketahuan warganya itu. Nah, itu yang mudah-mudahan tidak terjadi di Margomulyo ini. Makanya Bapak Ibu, kami harapkan semua PPS juga, kemudian kita semua sama-sama mensukseskan ini. Datanglah ke TPS, tentu saja dengan protokol kesehatan Bapak Ibu. Jadi silakan pakai masker, cuci tangan, sudah itu pulang. Nanti kalau mau lihat hasilnya, nanti ada terpasang di setelah pengumuman itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bapak Zaitun. Acara selanjutnya adalah acara tausiah dari Bapak Ustadz Abdul Somad sekaligus pembacaan salawat dan pembacaan doa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa billahi hawli wa ihtisami wa quwwati wa ma hiya illa sifruhu mutajallila. Fa ya rabbi anta Allah hasbi 'alaika i'timadi dhalikan mutawakkila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Lurah, Pak Sektor, bersama staf semuanya, Pak Ibu Katimas, Bapak-bapak, Ketua RT, Ketua RPM, Ibu-ibu pengurus PKK dan seperangkat agar posyandu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur siang ini kembali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kali ini diperantarai oleh kelurahan Pak Nini dan teman-teman. Tadi Pak Lurah sudah menyinggung penting Maulid ini. Maulid Nabi dengan halo Ibu, halo Ibu, Ibu, bilangnya Pak Anu tadi HP-nya dia jalan dulu. Maulid Nabi, ada seorang ulama mengatakan ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ternyata lebih agung Maulidnya Nabi. Kenapa? Jawabannya banyak ya. Kalau kita pakai ayat yang dibaca oleh Mas Arif itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, karena dalam diri Nabi itu terdapat uswah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu menjadi rahmat semesta alam. Beliau kecintaan Allah. Kalau Lailatul Qadar itu hanya untuk pribadi gitu. Kalau Nabi diutus oleh Allah untuk semesta alam. Tidak hanya kita umat Islam ya, tapi juga umat-umat yang lain. Nabi Musa aja gitu ya. Nabi Musa itu kan jauh. Waktu zaman Nabi Musa itu pernah Nabi Musa memohon kepada Allah agar beliau dimasukkan termasuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu kalamullah, kalimullah yang pernah bercakap langsung dengan Allah, ketika berdialog dengan Allah karena melihat ini dan segalanya. Ujungnya itu kata Allah Ta'ala, ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad. Kalau begitu kata Nabi Musa, izinkan aku untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kita beruntung banget jadi umatnya Nabi Muhammad, lahir dalam keadaan Islam, jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau Presiden Prancis kan enggak ya. Salahnya Presiden Prancis itu hanya
selaku kepala negara mengizinkan karikatur terbit gitu ya. Kalau si pembuat karikaturnya ketemu dengan Habib Jufri apa ya, merasa tidak diintimidasi, yang marahnya itu dengan ya presidennya. Jadi kenapa di Kutai Kartanegara kemarin tuh aqua dibuangin? Kenapa? Karena buatan produknya ada lisensinya dari Prancis. Jadi diboikot. Dan bisa memerangi orang Prancis, satu-satunya cara memboikot hasil produk mereka. Jadi kita kalau ada di rumah, aqua tetap diminum Pak ya? Tetap diminum. Tapi kalau beli tidak usah gitu ya. Kasihannya di warung lagi ya. Di warung sudah beli ya. Jadi kitanya jelema juga. Rasulullahnya itu ya. Jadi ini membuktikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau setelah diangkat jadi Rasul itu banyak dihina, dicercah, sampai beliau udah meninggal kayak gini nih. Kalau belum lahir masih remaja itu udah ada dihina. Setelah beliau didapatkan mengaku menjadi Rasul, maka mulai dicercah, dihina. Pamannya Abu Lahab tadinya kan waktu belum mengaku menjadi Rasul disayang-sayang. Tapi karena iri itu biasanya yang diiri keluarga juga ya. Keluarga biasa ngiri keluarga. Tukang bakso biasanya dengki sama tukang bakso yang lain. Tukang bakso tidak mungkin iri dengan tukang ayam gitu ya. Dia biasanya sama-sama levelnya itu. Iya, biasanya gitu. Jadi memperingati Maulid ini salah satu dakwah ya. Salah satu dakwah. Wajakir fa'in najib tanfa'ul mu'minin. Jadi adakan peringatan karena peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Jadi kita ini insya Allah semua yang hadir ini orang beriman semua ini. Sudah didoakan tadi panjang lebar oleh Pak Lurahnya. Yang sakit supaya sembuh, yang miskin supaya sugih Pak ya. Yang belum punya rumah mudah-mudahan punya. Berkat Maulid Nabi mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Berkatnya itu. Jadi membawa Nabi Pak Lurah membawa Nabi Muhammad menghadap Allah ketika berdoa. Kita begitu doa dengan berkat. Kemarin kan saya sampaikan ibu minum air putih. Kata ibu peninggalan almarhum Gus Kumpul tuh ya. Almarhum Gus Kumpul itu kan dikenal wali Allah. Beliau kalau minum air putih, minum kopi, minum obat, itu yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, pakai nawaitu. Nawaitu sifat. Sifat itu obat. Niat aku mengobat. Niat aku mengobati. Nawaitu sifat bibarakatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gampang menghafalnya itu minum. Kita berapa kali minum? Kalau Habib Lutfi itu termasuk oleh Allah yang masih hidupnya yang ada, karena bintang tarekat Mu'tabarah di Indonesia. Seluruh tarekat yang ada di Indonesia dipegang oleh beliau. Ada seorang datang ke rumah beliau karena sakit dan segalanya, lalu beliau nasihatin kalau makan nasi, kalau makan itu jangan minum di tengah makan. Sambil makan jangan minum. Pokoknya waktu makan jangan minum air putih. Air apa aja, jangan air basah. Jadi jangan minum. Kata beliau, tahan gak? Tahan gak ya? Insya Allah tahan. Saya sudah minum sampai baru minum setengah jam kemudian baru minum. Kalau dulu kan menurut kesehatan, menurut ini, sekarang kita ikutin menurut Habib Lutfi supaya dapat pahala.
minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifa bibarakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minum air putih membawa Nabi. Karena kita cinta sama Nabi. Kita mutaba'ah dengan Nabi. Jadi gampang tuh. Ini amalan ya, kita langsung amalan aja lah. Kalau nggak ada amalan, datang ke pengajian, pulang nggak ada amalan. Amalannya satu. Ini dalam rangka menghidupkan salawat di bulan Maulid Nabi. Berapa kali kita minum? Habis bangun tidur kan minum ya tuh ya. Kalau saya sih jadwalnya kalau bangun tidur malam sebelum apa-apa minum. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifat bibarakatil Mustafa. Bibarakat itu dengan barokah. Kita cari ini, mencari duit, mencari apa aja, mencari pasangan, mencari anak, ya, rumahnya, bikin rumah tadi Pak Lurah kan, bikin rumah supaya rumahnya barokah, cari bini supaya barokah, dipandang mata menyejukkan, istri memandang kita menyejukkan, qurrata ain, punya anak qurrata ain, semuanya itu barokah. Barokah itu artinya barokah ya. Artinya barokah itu barang itu membawa kita taat kepada Allah. Bukan bertambah-tambah aja. Bertambah nih duit bertambah terus ya, tapi tambah dan taat kepada Allah itu tidak barokah. Barokah itu bila ada rezeki sedikit pun ya, apalagi banyak, walaupun sedikit, tapi kita makin taat dengan Allah, makin patuh, makin cinta kepada Nabi, maka itu namanya barokah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Bismillah? Bismillah itu artinya kan cuma dengan nama Allah, dengan nama aja, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Bahasa batinnya, saya ingat dulu waktu saya masih kecil itu dengan Buya Dahlan AS, ya itu bilang aja ketika menyembelih ayam tuh kita Bismillah, melapor sama dengan orang tuh komandan Pak Rostam tuh kalau kan lapor. Ini sama Bismillah, lapor dengan Allah. Kalau mau menyembelih ayam kita tidak boleh bunuh ayam. Hukumnya kan kita tidak boleh membunuh binatang ya. Tapi kadang kita mau makan ayam, maka ayamnya itu bukan dibunuh tapi disembelih. Bahasanya lapor dulu dengan pemilik kehidupan. Bismillah, lapor ya Allah, aku mau mematikan ayam. Kalimatnya bukan lapor ya Allah, tapi cukup dengan mengatakan Bismillah. Enak tuh Bismillah itu. Setiap sesuatu yang diawali dengan Bismillah maka barokah. Jadi kita tuh kalau mau hidup barokah gitu. Ibu makin berumur, makin bertua yang dicari itu barokah itu. Tadi saya melihat ada teman memposting ibunya tua, sudah saya bayangkan kalau tua kayak gini gimana, tua sudah 85 tahun sih, kayak apa mau mati aja apa gimana. Bahwa tua itu kadang-kadang disisihkan ya, di kampung nggak dipakai lagi, udah laku sudah, anak muda nggak mau. Untuk giliran tua sudah mau tanah katanya. Sedikit-sedikit tanah, padahal sama aja, yang muda juga bisa mati duluan. Oke, jadi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obat aja minum obat, minum teh kayak teh kopak itu. Atau tadi minumannya aqua. Baca Bismillahirrahmanirrahim supaya jadi obat. Nawaitu niat aku mengobat diriku dengan air ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat jam aja. Berapa menit sudah berjalan? Belum. Yang tinggal masalah dari setengah jam sebelum ya. Nabi Muhammad itu
kecintaan Allah. Tadi Nabi Musa aja kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita tak pernah berdoa pun tak pernah punya keinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad aja dicuekin aja. Kalau ibu datang menyambut Maulid ini sudah beruntung ya. Kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad. Cuman Allah Ta'ala berpesan. Allah Ta'ala tuh menegaskan dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Saya tidak lagi menyinggung yang tadi dikaji disampaikan ayatnya, laqad kana lakum, saya ke kuntum qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, kata Allah, katakan. Nabi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Muhammad, bahasanya gitu ya. Muhammad, qul in kuntum, katakan kepada umatmu. Umatmu itu ya kita ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka kalau mereka itu benar-benar mencintai Allah. Kalau kita ini benar-benar mencintai Allah, maka kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Nabi Muhammad disuruh ngomong kayak begitu. Fattabi'uni, ikutlah kepadaku, ikuti teladanku. Jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, teladan. Fattabi'uni, mutabaah dengan Nabi. Buahnya apa? Kata Allah, ini buahnya bukan anggur, bukan apel, bukan apa tuh yang kurma. Tapi buahnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Bila mereka mutabaah denganmu ya Muhammad, bila mereka umatmu itu mengikuti engkau sifat terjangnya, maka buahnya tafadillah, Allah cinta kepadanya. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepada mereka. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi gampang itu resep mendapatkan cintanya Allah. Kata Ibnu Qayyim, ayat yang qul in kuntum tuhibbunallah, tadi saya kirim ayat itu tadi, dikirimkan tadi, mau minta ayatnya sekalinya diganti ya, karena ya gampang gitu ya, sudah biasa ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul, katakan olehmu ya Muhammad, kalau mereka benar-benar mencintai aku, mencintai Allah, maka ikutlah kepadaku, kepada Nabi Muhammad maksudnya ya. Mutabah, mengikuti Nabi. Apa yang diikuti? Ya semuanya. Ada seorang sahabat, Abdullah, kalau tidak salah Abdullah bin Umar apa Abdullah bin Abbas yang saya lupa. Itu ketika semangka, buah semangka dihidangkan, disuguhkan dengan beliau mau makan semangka, bingung. Kenapa bingung? Kayak apa makan buah semangka ini? Rasulullah kayak apa makannya? Akhirnya tidak makan. Karena si Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat Nabi yang selalu mengikuti sikap sifatnya Rasulullah. Kalau beliau jalan misalnya ke Mago atau ya, sebelum misalnya Nabi ke Mago, kan Mago itu gimana ya? Nabi ke Mago umpamanya dilihat oleh Abdullah, beliau sebelum ke kuburan di belakang sana mampir dulu ke kantor lurah misalnya, mampir dulu. Nah, si Abdullah ini di mana Nabi mampir, di situ dia ikut mampir sebelum nyampe ke tujuan. Itu jadi sampai makan mau makan buah semangka aja udah jadi makan. Nanya kayak apa Nabi makan buah semangka? Kalau kita ya tidak nanya lagi, apa aja dimakan. Kita, karena kita tidak pernah ya mencari kayak apa Nabi. Yang orang tuh kan ada yang mau makan nasi tuh kayak begini ya. Karena Nabi katanya kayak gini ya, artinya kayak
Tapi Nabi tidak makan nasi. Nabi tidak makan nasi. Ya, kalau makan nasi, nasinya kan begini, makan sop. Jadi mutaba'ah, buahnya mutaba'ah, buahnya mutaba'ah itu dua, tidak banyak. Pertama, yuhibbukumullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah, Allah mencintai mereka. Kalau Allah mencintai mereka, saya ingat kata Buya Bayi Arifin. Dulu saya masih sekolah tuh suka sekali kalau ada ceramah, saya di mana aja tuh. Saya ingat kata Buya Bayi Arifin, kalau Allah cinta dengan kita, jangankan manusia, kucing pun cinta dengan kita. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah cinta. Di dalam kitab tulisan apa saya lupa, tulisan yang pimpinan pendiri madhab salafi, itu saya punya bukunya. Kalau Allah cinta, ini hadis ya, kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah cinta kepada kita umpamanya. Di sana Allah panggil tuh malaikat. Allah panggil malaikat. Bosnya malaikat itu, penghulu malaikat adalah malaikat Jibril. Wahai Jibril, ketahuilah olehmu, aku mencintai si fulan bin si fulan. Allah kabarkan, kalau Allah mencintai seorang hambanya, Allah kabarkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai fulan, wahai malaikat Jibril, turunlah ke bumi, bahwa aku tuh mencintai si fulan bin si fulan. Tebarkan rasa cintaku, masukkan ke dalam hati-hati orang beriman. Masukkan cintaku, cintanya Allah, masukkan, percikan ke dalam kalbunya orang-orang beriman, supaya mereka juga cinta kepada si fulan bin si fulan. Kalau ada orang cinta dengan si fulan, kalau si fulan dicintai oleh Allah, maka diragukan orang itu karena tidak cinta kepada yang dicintai oleh Allah. Paham ya? Saya ulang, buah mutaba'ah itu mengikuti Nabi. Kalau sembahyang itu tidak punya sembahyang nih, sembahyang mau Allahu Akbar. Kalau perlu berniat nawaitul niat aku mutaba'ah dengan Nabi. Niat aku sembahyang ini mencontoh Nabi. Karena kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Cuma kita kan tidak pernah melihat Nabi sholat ya, tidak pernah. Kita cuma membaca buku, diajarin guru, macam-macam, beda-beda. Nabi ketika sekali waktu baca Allahumma ba'id baini, sekali waktu baca inni wajjahtu. Pokoknya jangan saling serang. Aku pakai apa? Ini wajah tuh, yang pakai Allahumma ba'id salah. Yang pakai ba'id Allahumma ba'id, biarkan mereka yang pakai ini wajah tuh. Yang duluan waktu duluan tutup, biarkan mereka duluan tutup. Ada orang yang duluan lutut baru tangan, ada yang tangan dulu baru lutut. Biarkan aja, tergantung keyakinan masing-masing punya dasar. Oke, kembali. Jadi mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Makannya Nabi diikuti. Makan Nabi itu, Nabi tidak ada makanan sekarang macam-macam ya. Bahwa zaman Nabi tidak ada bakso tuh. Iya, jadi tidak ada bakso ya. Cuman kata Nabi, berhenti berhenti sebelum kenyang ya. Berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan beda ya. Jangan berhenti sebelum kekenyangan. Tapi saya yakin orang itu kalau saya lihat TV, kalau selamatan, saya minta itu keselamatan tempat siapa makan yang puas mama tuh sendiri ada banyak tidak serakah dan hapus. Ada bu kalau saya ngikutin loh, Masya Allah hapusnya. Di balik papan tuh banyak tuh. Itu kalau prasmanan tuh semua diambil. Iya. Kalau
prasmanan jangan telur dimasukkan, ayam dimasukkan, apa ikan di laut. Nah, karena dalam kesehatan juga dilarang ikan nggak boleh dicampur sama dagingnya. Ya, dan sebenarnya juga Nabi tidak mengajarkan pakai makan itu prasmanan. Cuma kita nih, wah supaya hebat gitu. Makan tuh sebenarnya cukup satu jenis aja supaya orang nggak bingung makan apa. Dan milih-milih. Kalau udah makan, aku udah makan ayam, ya cari aja tuh makan sendiri bawa api kan hasil dari rumah. Mutabaah dengan Nabi. Kayak apa Nabi sembahyang bangun malam ya. Kalau kita nggak sanggup sih mengikuti Nabi secara keseluruhan, ya sebisa-bisanya aja lah ya. Nggak usah memaksa diri karena nggak sanggup kan. Belajar dulu kecil-kecil. Itu mutabaah. Kalau sudah mutabaah, buahnya dua itu. Pertama, dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta dengan kita, maka semua makhluk akan sayang sama kita. Kalau ada makhluk tak sayang dengan kita, dua, kita belum dicintai oleh Allah atau mereka sedang iri dengki sama kita. Kita lihat apa matanya. Ya Allah, tapi jangan aku ini sudah dicintai oleh Allah. Jangan, belum. Pokoknya ya Allah. Kita ya Allah aja kembali ke ya Allah. Maafkan dia. Nabi itu pemaaf banget gitu. Nabi waktu zaman Nabi dihina, tidak apa-apa Nabi. Kalau zaman sekarang kita umatnya tersinggung, marah. Zaman siapa Haris foto yang tabloid apa tuh? Haris Wendo ada. Tapi setelah itu jadi hidup kembali Haris Wendonya. Udah dimaafkan. Orang Indonesia ini sebentar aja gitu, kalau marahnya paling sebulan, itu udah biasa aja. Dan tak panjang gitu. Pemaaf juga lah orang Indonesia itu. Cinta, buahnya cinta, mahabbah Allah. Yang kedua, diampuni dosa. Diampuni dosa. Jadi jalannya untuk dicintai Allah dan diampuni dosa itu tidak lain, paling gampang mutabaah dengan Nabi, mengikuti Nabi. Makan Nabi, ya kita ikuti. Pertama kita ikut kalau kenyang, ya jangan terlalu kenyang. Sekarang sudah berkembang ibu. Kalau dulu kita kan rakus banget makan tuh. Kalau sekarang banyak sudah teman-teman saya makan malam sudah tidak lagi dia. Kalau kita kan masih makan malam ya. Di rumah sudah makan. Nanti ada 3 tempat keselamatan makan aja 3 aja. Jangan stop ya. Kalau perlu kita informasi, nanti jangan makan lagi ya di tempat saya, ganti pakai uang aja dah. Diuangkan aja makanannya saya. Ini bercanda aja ya, jangan diambil hati gitu ya. Tapi tidak apa-apa sih kalau mau diuangkan. Bercanda ya. Dia jadi bahan renungan aja ya. Karena kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanan kesukaan Nabi. Jadi kita dicari karena mau mengikuti Nabi. Tetapi Habib Al-Habsi, anak Habib Anis Al-Habsi, beliau mengatakan makanan Nabi itu kemarin saya sampaikan itu ada 3, kurma, anggur, satunya apa? Pisang itu makanan surga ya. Buah surga. Di dalam Quran surat Waqiah itu ada pisangnya. Minumannya kesukaan Nabi itu madu. Ibu, ternyata madu itu perlu disimpan di rumah, harus ada selalu di rumahnya. Karena rumah yang di dalamnya ada madu, bukan yang di madu ya. Nanti repot jadi. Lagi. Kalau yang suka madu itu, kata teman saya Bu, untuk membedakan mencari madu asli dengan madu palsu, kalau dibawa ke rumah madu asli itu pasti dimarahi yang di rumah. Kalau yang di rumah marah-marah itu tandanya madunya. Iya. Tapi bapak-bapak yang bawa madu. Jadi kalau di rumah kita ada madu, rahmatnya Allah turun.
Jadi simpan juga. Pokoknya madu apa ya, yang murah-murah harga mati. Nah, TJ murah banget tuh. Kalau beli yang mahal, madunya madu lain. Ada tuh yang punya Yaman itu setengah liter dan nyampe 500.000. Kalau di Banjarmasin rebutan orang tuh. Saya, wah di sini Pak cepat habis. Kenapa Bu? Bapak suka seneng karena wah tambah stamina katanya. Itu kan? Kalau di Balikpapan, saya lihat di toko-toko tuh lambat lakunya. Iya, lambat ya. Saya kalau karena mahal, ya saya simpan awet-awet gitu ya, kalau ada telur gitu. Dia mengundang-undangkan rahmat Allah aja, cari yang murah aja, asal asli. Karena ada murah asli, jangan murah palsunya. Murah palsu. Jadi di rumah simpanan madu, asal tadi satu jangan yang dimasuk. Gak apa-apa sih ya, memang sunnah Nabi gitu ya. Kata Nabi, kata Quran kan kalau nikahilah seorang wanita, nikah itu 4, cuma 4 tuh 3, 2, 1. Kalau bisa akhir itu yang bukan ya pengalaman apa tadi ya, madu gitu ya, makanan. Jadi kita ini mengikuti Nabi, apa di rumah dia simpanan madu supaya rahmatnya Allah. Rahmat, kita cari rahmat, karena rahmat itu apa itu? Kasih sayang. Kalau bisa, Nabi itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau yang Muhammad menjadi rahmat. Kita juga kalau bisa jadi rahmat. Mana amat? Jadi rahmat. Kita harus jadi rahmat. Nabinya rahmat, kita pun harus menjadi rahmat. Jadi rahmat itu Bu, kalau tangannya nanam janda bolong, janda bolong ya. Nanam jadi bolong karena tangannya tangan barokah, tangan rahmat, dia si jandanya tumbuh subur gitu. Laku dijual, bilangnya berapa juta tuh? Satu. Namanya orang Indonesia tuh kayak apa gitu ya, janda bolong aja laku gitu ya. Apalagi ada bolong rahmat Allah ya. Rahmat Allah. Kita sembahyang itu, ibu sembahyang tunggang-tunggang. Jangan ibu sembahyang, ibu rajin sembahyang, tapi mulutnya tidak betapa. Nyapetin orang bangsa, kurang aja, udah bisa salah sedikit gitu. Ngamuk aja kerjaan. Sembahyang rajin, tapi realitas akhlaknya tidak ada, tidak mengikuti Nabi. Tapi alhamdulillah rajin sembahyang ya, alhamdulillah. Cuman sembahyangnya dalam Quran ini celakalah fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Orang lalai dari sholatnya itu bukan yang ketinggalan waktunya. Nah, lalai sholatnya, dia rajin sholat, tapi kelakuannya tidak mencerminkan sholat. Tidak ada pada sholat itu mengatakan aqimis sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau dia masih keji dan munkar dilakukan, maka sholatnya tertolak di akhirat sana, di akhirat nanti. Kalau tuh orang rajin sholat, tapi kelakuannya di dunia tidak beres, sholatnya nanti dilipat-lipat tuh. Ini sholat kan bagus tuh, sholat, tapi karena sholatnya tidak beres, sholatnya jahat, membawa kecelakaan, dilipat-lipat, lalu dilempar. Ini sholatmu, makan tuh sholat. Tapi bukan kayak gitu ya. Jadi sholatnya tidak membawa bekas. Padahal sholat itu akimi sholat lijikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Kita sholat itu mengingat Allah, mengingat Allah. Tapi kadang-kadang kita Allah, tapi lupa tuh
Iya. Kadang-kadang apalagi sudah tua tuh penyakit lupa. Kacamata, pensil, taruh tukang ini, taruh di sini. Pensil mana pensil? Malah. Kok pensil? Ada yang cari kacamata itu, cari kacamata kesana kali. Bilang ibunya tuh kacamata di mata tuh apa? Di mana naruh mata? Di sini. Kali ini pakai masker. Mana masker? Masker semua mati. Ada kan di video dia. Masker di kepala tahu. Ya semua anekdot, tapi anekdot nyata gitu ya. Mutabakah dengan Nabi supaya dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, seluruh makhluk sayang sama kita. Kalau sudah disayang, jadi semua makhluk sayang sama kita. Akhirnya kita pun sayang. Nabi kita Muhammad SAW itu beliau sangat pemaaf. Pernah kejadian itu. Beliau kan selalu jalan ada lorong itu, jalannya jalan lorong. Ada rumah tinggi. Setiap kali Nabi lewat, selalu dilulahi. Jadi Nabi lewat dilulahi. Besok Nabi lewat sana dilulahi. Lewat situ dilulahi. Habis itu besok kalinya Nabi lewat, tidak ada lagi yang meludahi. Nabi nanya dengan tetangga sebelah, mana si fulan yang biasa di atas sana? Beliau dah nyatakan dia suka meludahinya. Mana si fulan di rumah ini? Kata sahabat itu, wahai Rasulullah, dia lagi sakit. Kalau begitu kita ke rumahnya, kita tengok dia. Jadi kita mau lagi, Nabi nengoknya. Akhirnya si fulan ini langsung gemetaran. Dikira Nabi mau balas dendam. Nabi mendoakan selamat, sehat ya Allah. Kalau kita kan ada itu, iya rasanya kamu mati, celaka. Doa kita, saya pernah belajar tuh ya, waktu saya masih remaja tuh Pak. Doanya doa saifi. Sampai jadi tuh saya doa saifi. Allahumma ahlik a'da'i wa a'da'al muslimin wa sabbit samlahu wa farik jam'ahu. Ya Allah, hancurkan, binasakan. Itu astagfirullah. Sekalinya doa itu doa perang dipakai. Ternyata saya punya teman dulu pimpinan di Samboja ini, pimpinan dinas pendidikan Pak, waktu saya masih bujang dinas pendidikan. Sekalinya orang Betasmia, saya sebut orang Betasmia, saya kan baru berapa hari di sini. Beliau suruh membaca doa, habis tasmiyah membaca doa Allahumma ahlik astagfirullah. Kenapa? Sekalinya seminggu kemudian yang dalam rumah itu meninggal dunia. Banyak kepanasan kalinya. Rupanya gak nyadar baca doa Allahumma ahlik, doa saifi. Kejam itu. Doa saifi itu ada saifi laki, saifi bini, laki bini. Zaman perang. Ya Allah, binasakan. Saya tuh kalau marah gitu juga ya. Sholat malam, sholat subuh, doanya doa qunut najilah Allahumma ahlik. Itu kalau kita boleh pakai itu ketika berdoa dalam keadaan orang kafir memerangi kita umat Islam. Nabi Muhammad tidak seperti itu ya. Nabi Muhammad itu sangat lembut. Tadi cerita Pak waktu Taif itu ya. Nabi Muhammad kan diusir pindah ke Taif, sampai ke Taif beliau tuh kepingin orang Taif tuh mau membantunya. Dikira orang Taif itu lembut. Sekalinya sampai ke Taif, masuk ke kota Taif itu dilempari pakai batu kayak ini besarnya ya, dilempari. Nabi menjauh sampai kena, ada yang katakan sampai gigi beliau patah. Jadi beliau menyingkir, bernaung di kebun banyak orang Taif. Masih aja dikejar. Lalu turun malaikat itu. Malaikat datang, wahai Muhammad, wahai Nabi kekasih Allah, gimana akan kubalaskan? Aku lempar gunung Taif, bukit Taif, ku lempar, ku angkat bukit Taif, ku lempar bukit Taif itu hancur. Apa kata Nabi? Jangan. Mereka tidak paham. Nabi berdoa, ya Allah, jadikan dia kaumku yang sadar. Kalau kita tidak, menurut saya tidak panggil malaikat Pak, malaikat dah. Hancurkan aja, asal ini. Namanya kita ya. Marah kan mau emosi, tapi kalau lambat laun insya Allah ada lagi ya. Nah, kalau dipukul orang kan pukul aja, pukul. Mau
terbang tapi pukul. Timpas. Ada teman saya gitu dulu pas SMA saya dikejar orang pakai parang. Teman saya, dah kamu nyikir aja, saya yang ngejarnya, lepasnya baju, datanginya. Mau timpas, dah berani juga timpas. Dulu zamannya anak-anak tuh kan suka kebal-kebalan, mandi, pakai tadi bismillahirrahmanirrahim dulu tuh kebal tuh. Yakin gak? Nabi ngomong kita ini nggak percaya sama Nabi, celakanya. Bilang Nabi, andaikan langit itu runtuh, langit itu kan lebih keras, lebih tajam, lebih pandai pada senjata. Andaikan langit itu runtuh, bumi yang kita injak ini ambruk, tapi waktu dia pagi, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, manasbihi sayyikum fil ardi 3 kali, maka selamat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan segala apapun. Kita tidak percaya, tapi kalau udah peringati maulid Nabi ya percaya dah, mutabaah dengan Nabi. Kata Nabi, ini mau minum, baca Bismillahirrahmanirrahim, aman. Covid di sana tapi jangan didatangin. Itu namanya nentang. Ya. Nabi ngajari banyak sekali doa untuk kalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat tamat. Nabi kan ketika dikejar oleh Iblis waktu Isra Mi'raj itu, Iblis kejar membawa obor, mau bakar Nabi. Nabi waktu itu diajarin langsung. Malaikat kan ada tuh juru nasihatnya. Wahai Muhammad, baca kalimat ini. Dibaca oleh Nabi kalimat tamah, diantaranya a'udzu bi kalimatillah tammati min syarri. Langsung si jin itu tersungkur. Kita baca aja. Ada lagi hebat tuh. Saya sudah pernah sampaikan juga tadi, anak-anak tuh jalan di bawah katakan tuh pohon bambu tuh saya ingat oleh paling bahantu tuh. Soalnya saya pernah lewat, biasanya meeting, kemudian ada orang lewat sana kesurupan karena daerahnya rimbun. Jadi ceritanya ada seorang anak malam pulang, kata temannya, kamu kok berani banget pulang malam-malam, sudah pulang, kami sudah nekat mau pulang ke rumah. Sampai di dalam ada kresek itu, ada kelihatan bintang begitu. Dia baca apa? Allahumma barik lana fima waja'tana wa qina jahannam. Sekalinya malah jinnya ketakutan itu. Dia dikira makan tuh. Allahumma barik lana. Jinnya malah lari ke satu. Wah, ini baru saya ketemu ada anak yang memakan saya ini. Jadi anak diajari baca Allahumma barik lana itu supaya nanti kalau kumpulkan sana ibu yang tinggal di sini siapa ya? Aman aja Bu ya. Sudah biasa bersama itu. Mutabaah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan yang diajarin Nabi dibaca. Cinta dengan Nabi. Yang cinta dengan Nabi itu banyak bersalawat. Sahabat Nabi pernah, wahai Nabi, aku cuma membaca salawat kepadamu. Kira-kira wahai Nabi, salawat yang paling bagus kepada seberapa banyak? Aku baca sementara ini hanya membaca seperempat jam dari kegiatanku. Kata Nabi, kalau bisa lebih daripada itu. Kalau begitu gimana kalau separuh waktu setengah waktu hidupku ini aku baca? Kalau bisa lebih daripada itu. Kalau begitu 3/4, kalau bisa lebih daripada itu. Kalau begitu sepenuhnya aku gunakan berselawat kepada Nabi. Ibu, yang paling banyak berselawat dengan Nabi itulah yang nanti bakal bersama Nabi di dalam surga. Zaman sekarang ini kan serba dan nyaman ini. Itu kata Habib lupa kebanyakan. Kata beliau, zaman sekarang ini paling bagus amalannya di antaranya itu 3. 1, membaca salawat. Membaca salawat itu mendinginkan suasana, menghilangkan kesedihan, mengangkat penyakit, dan mendatangkan rezeki. Amalannya salawat.
Banyak-banyak baca salawat. Silahkan pilih salawat Ibrahimiyah yang langsung dari Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina. Atau salawat ummi. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau bapak-bapak, kalau habis Jumat, habis asar ibu-ibu, bukan bapak-bapak aja. Habis asar hari Jumat kalau bisa membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil ummi 80 kali, maka dosa kita selama 80 tahun diampuni. Belum 80 tahun usia sudah diampuni 80 tahun. Bukan main salawat ummi. Kalau salawat shot, ini salawat shot bagus dibaca tiap malam. Salawat shot itu yang saya bilang pendek, sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca salawat shot menjadi amalannya akan dicintai makhluk-makhluk yang ada di bumi. Jadi kalau kepingin dicintai manusia, kita dijatuh cinta supaya berbalas cinta. Cinta berbalas, cinta bersambut. Banyak-banyak membaca salawat shot. Salawat shot. Allah salawat shot sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Katanya tiap malam selama bulan Rabiul Awal ini perbanyak membaca salawat shot. Insya Allah ya. Ada seorang psikolog yang nulis buku Pak, seorang psikolog, seorang wanita. Dia dikenal dengan psikolog salawat. Semua terapi dia gunakan salawat. Jadi kalau mau salawat itu katanya duduk tenang, supaya terapi meditasi. Jadi duduk tenang, hadirkan Nabi Muhammad, baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan banyak tuh terapi. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Cuma pelan-pelan. Kalau membaca bacaan zikir itu jangan dirasa rusuh. Baca Quran jangan dirasa rusuh. Baca pelan. Hadirkan maknanya. Hadirkan apa yang kita baca. Kayak tadi. Baca misalnya Allahumma inni, yang pendek ya Allahumma inni as'alukal aqwa wal afiyah. Nabi itu kalau baca doa biasanya 3 kali. Baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kalau minum air, ya minum air jam-jam. Kalau di Mekah itu di Mekah di Madinah ya, banyak sekali jam-jam. Kita gunakan minum air jam-jam. Baca Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal. Kalau perlu ditambahi wasifatin min kulli jahil. Allahumma inni as'aluka rizqan. Minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka, supaya air yang aqua, air ini bernilai air zam-zam. Air ini kan air biasa nih. Supaya dia menjadi air zam-zam nilainya, maka dipanggil, ya ma, wahai air, ada salam, ku sampaikan salam dari air zam-zam. Ngomong sama air itu dokter siapa itu, orang Jepang itu kan sudah diselidiki. Nah ini moto ya, pokoknya siapa moto-moto itu. Iya, itu kan ada selidikan aslinya. Air vertikal kalau dibacakan sesuatu yang indah, dah ya. Ini berubah vertikalnya, jadi indah. Seluruh tubuh kita ini hampir 80% ya air. Jadi baik-baiklah dengan tubuh, disugesti diri kita, wahai diriku yang cantik, yang tampan rupawan. Terima kasih selama ini kau baik dengan aku, sangat cinta dengan aku, menyayangimu. Disayangi, tangan, makasih ya selama ini kau berbuat baik. Air ini, maka insya Allah vertikal dalam tubuh kita itu berubah jadi baik. Jadi wajar ibu, kalau dulu zaman saya anak kecil ya, kalau sakit hampir tidak pernah ke rumah sakit ya. Waktu kecil tidak pernah ke rumah sakit karena duitnya juga tidak ada. Iya, tidak pernah. Ke puskesmas tidak ada. Palingnya arwah nenek itu arwah kain manggil julak. Ada yang dulu ngaji itu datang ke rumah, minta air aja. Diminum airnya sembuh. Karena air ini, ya kan vertikalnya berubah. Kalau kita baik sama air, kita ngomong sama air, kita tulis, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu berubah. Tapi ibu kalau mau percaya nanti selidikin sendiri langsung ya, pakai
Mikroskop. Boleh pakai teleskop. Jadi bismillah, berubah. Ibu kalau masak nih dongkol sama laki. Masak itu masak sayur tapi dongkol. Itu pasti makanannya cuma basi. Yakin deh. Belum cara lanjutan ini. Nggak matang, nggak enak rasanya karena dongkol. Ini terasa sini. Air memvibrasi apa yang kita lakukan. Jadi kalau ngirim cinta, jalan air aja. Pesan cinta. Pesan cinta kan ada orang dulu kalau pesan mengguna-gunain orang tuh lewat air. Hati-hati itu kena guna-guna. Lewat apa? Lewat makanan pisang dikirim. Di situ kan orang dulu penerang hati dibacakan sanukiru kapalatan sa'inna masa. Yakin dimakan pinter. Sampai saat ini ibu kalau sakit sudah susah-susah air hujan diambil. Cuma bacanya banyak nih yang ada sana pembacanya. Baca qul huwallah 70 kali, Fatihah 70 kali, qul a'udzu birabban nas 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. 70. Enggak sanggup dah. Menyerah dulu belum apa-apa udah menyerah. Mutabaah dengan Nabi. Ibu, kitab Al-Azkar tuh banyak ya. Kitabnya Abi Dunia banyak, Sahih Bukhari panjang, Sahih Muslim tambah lagi. Semua banyak petunjuk-petunjuk itu, termasuk menggunakan air berwudu. Habis berwudu tuh, habis wudu kalau perlu air sisa wudu bisa diminum tuh. Ya Allah, mudah-mudahan sehat. Jadi banyak sekali. Ini dalam rangka kita mutabaah. Kalau kita mutabaah kepada Nabi, buahnya kita mendapat kecintaan Allah Rabbul Alamin. Kemudian diampuni dosa. Nah ini yang kedua. Zaman sekarang ini untuk mencegah penyakit banyak istighfar. Karena kita ini semua banyak dosa. Banyak dosa. Ada kepala sekolah katanya semua kepala sekolah maling semua, Bu ya dia. Astagfirullah saya bilang. Kenapa? Ya banyak dosa. Kita yang jadi PNS, bapaknya dulu nyogok. Ayo, kalau tadi istighfar mau berhenti saya dan istighfar aja lah. Yang dulu udah maafkan ya Allah, aku sudah nggak tahu, udah masuk dari terima aja dari istighfar. Istighfar. Korupsi ya, korupsi waktu banyak tuh waktu di korupsi. Kalau dulu sekolah dulu korupsi kapur mungkin udah ada lagi kapur sudah dipakai korupsi kertas dan ada juga batas ini korupsi. Jadi istighfar, astagfirullah. Allah janji wa maka Allah mu'adzibahum wa antam wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan mengajak mereka kalau mereka beristighfar. Yuk istighfar, jadi istighfar ya Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Nabi sekali duduk baca istighfar 100 kali. Jadi kalau duduk 100 kali baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan ya Allah. Ya Allah. Sakit beristighfar. Karena sakit itu karena dosa. Zaman sekarang apa aja yang terjadi pada kita tuh kebanyakan karena dosa. Yakin aja lah. Kebanyakan dosa kita. Dosa nyumpahin orang, tadi korupsi waktu, korupsi macam-macam, memfitnah orang, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, dosa. Sakit hati melihat orang dapat nikmat. Kan ada waktu orang mendapat nikmat nyaman, tapi kita sakit hati melihat orang mendapat nikmat. Jadi penyakit betapa penyakit, mestinya kita aja senang aja orang dapat karunia Allah, tapi kita yang sakit hati. Orang beli mobil baru, marah kita, dibilang itu korupsi atau segala macam. Padahal orang berutang. Iya. Rugi kita 2 kali. Kita sudah miskin, sakit hati, hancur minat. Jadi kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Melihat tuh, alhamdulillah istighfar sambil astagfirullahaladzim. Buat nikmat ini, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau kita istighfar, insya Allah diluaskan rezeki. Ibu percaya deh. Kalau banyak istighfar
istighfar, kata Nabi SAW, man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, dawam dia beristighfar, maka Allah berikan jalan keluar dari kesulitan dan diberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Kalau badan lemas, ini makin tua, Pak Lurah, belum tua Pak Lurah ya. Ini saya tahun depan 60. Makin tua Bu, makin letoy, makin lemah. Iya kan bukti Pak ya. Nah, kita yang tua ini satu-satunya jalan banyak membaca amalannya kecil-kecil aja supaya hidup nyaman. Jangan takut panjang umur. Boleh berdoa, ya Allah panjangkan umurku dalam keadaan sehat, rezekinya luas, tidak menyusahkan. Dapatkannya tidak susah, sudah dapat juga jangan susah. Ya Allah berikan aku rezeki yang tidak menyusahkan ketika mendapatkannya dan tidak susah ketika menggunakannya. Dua, jangan ya Allah luaskan aku rezeki sampai di situ ya nanti jadi bencana. Lengkapin lah, kalau doa itu lengkap bikin proposal dengan Allah itu. Ibu-ibu, ini paling banyak nih. Kita mudah-mudahan ya dua aja ya, mutabaah dengan Nabi, buahnya apa? Yuhibbukumullah, mendapatkan cinta Allah, wa yastaghfir lakum, dan dosa kita diampuni. Amalannya mengikuti Nabi. Ikuti Nabi. Apa aja kalau bisa ikuti Nabi. Nabi itu kalau sekali duduk beristighfar, usahakan paling tidak 70 kali. Mau istighfar astagfirullah 70 kali. Bersalawat dengan Nabi. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, Allah bersalawat 10 kali. Siapa yang bersalawat 100 kali, maka dia nyaman sehari itu. Oke. Kalau mau ilmunya bagus, merasakan ilmu laduni, amalkan salawat Umi setiap malam 10.000 kali. Cuma 10.000 itu berat. Ambil yang pendek-pendek aja ya. Ibu suka yang pendek, suka yang panjang? Suka yang panjang Pak. Gak sadar tuh. Nah, mulai baca. Nanti keduluan berdirian, habis yang membaca dan kebagian. Ibu-ibu karena banyak usul, itu telur kan tajam-tajam ujungnya Bu ya. Jadi takutnya anak-anak rebutan ikut terdorong. Jadi mungkin kalau untuk telur kita dibagi saja, kalau untuk kuenya silakan diperebutkan. Tapi asromalan dulu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanya arsu turaban wastibsara wajdadal kursiyu haibaka wa waqara wamtatis samawatun adwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi ala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna natawajjahu bi jahid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afaf wal ghina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, sehatkan kami, selamatkan kami, jauhkan kami dari fitnah dunia dan fitnah akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, luaskan kami rezeki yang halal dan thayyibah, tidak menyusahkan ketika memperolehnya, tidak menyusahkan kami ketika menggunakannya. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Selamatkan kami semua ya Allah, jauhkan kami dari segala bala dan musibah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang lahir maupun yang batin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Somad. Ibu-ibu mohon jangan pulang dulu. Di sini kami selaku pihak kelurahan ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah menolong kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala